Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofianti dari kelas Biologi B semester 4 dengan NIM 1908663. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana dampak atau infeksi virus Molluscum contagiosum terhadap anak-anak. Berikut ini merupakan penjelasan Molluscum contagiosum dari beberapa sumber artikel yang telah direview kemudian dibuat menjadi sebuah artikel. Berikut ini merupakan gambar dari virus Molluscum contagiosum, di mana virus Molluscum contagiosum ini merupakan virus penyebab penyakit kulit cacar pada anak-anak atau yang biasa disebut dengan Molluscum contagiosum virus. Molluscum contagiosum virus ini merupakan virus kelompok pox virus dari genus Molluscipox virus. Diagnosis Molluscum contagiosum ini pada sebagian besar kasus dapat ditegakkan melalui pemeriksaan gejala klinis yang tampak. Pemeriksaan histopatologi melalui biopsi dapat membantu menegakkan diagnosis pada beberapa kasus dengan gejala klinis yang tidak khas. Molluscum contagiosum virus ini merupakan penyakit kulit jinak yang memiliki ciri membran mukus dan disebabkan oleh pox virus. Manifestasi penyakitnya asimptomatis, diskret, papulicin. Biasanya penyakit ini berkembang dari lesi pedunkel berdiameter sampai 5 mm. Masa inkubasi Molluscum contagiosum ini didapatkan 1 sampai beberapa minggu hingga 6 bulan. Oke, bahasan hari ini adalah Molluscum contagiosum. Jadi, Molluscum contagiosum adalah penyakit virus yang berbentuk papul miliar, lentikular, berwarna bulat putih, dan ada benda dele. Benda dele adalah massa seperti nasi. Untuk etiologinya disebabkan oleh virus Molluscipos atau kita sebut dengan Molluscum contagiosum virus atau pox virus. Terdiri dari 2 genotipe, ada genotipe 1 dan genotipe 2. Pada genotipe 1 biasanya mayoritas pada anak, kemudian genotipe 2 biasanya mayoritas pada pasien-pasien dewasa dan imunokompromis. Secara epidemiologi paling sering terjadi pada anak-anak. Namun bisa juga terjadi pada orang dewasa. Biasanya kalau terjadi pada orang dewasa, kita golongkan ke dalam penyakit menular seksual. Penularannya itu melalui kontak langsung atau terjadi autoinokulasi. Secara patogenesis, virus itu akan masuk melalui luka-luka kecil yang terjadi dalam kulit kita, kemudian masuk ke epidermis, kemudian ke sitoplasma dari stratum granulosum, kemudian menginfeksi di daerah tersebut. Jadi gambaran klinisnya akan berbentuk seperti kubah dengan isi benda dele atau massa seperti nasi. Ini adalah gambaran klinis papul diameter 3-6 mm. Lokasinya paling sering adalah di muka, di leher, di lengan, di badan maupun di genitalia. Lesinya biasanya bergerombol ataupun tersebar. Ada benda berwarna putih atau yang kita sebut dengan dele di bagian tengah. Lesi ini berisi benda seperti butiran nasi. Nah, ini yang kita sebut dengan badan molluscum. Ini adalah gambaran klinis dari Molluscum contagiosum. Secara histopatologis, didapatkan adanya hipertrofi dan hiperplasia dari epidermis disertai dengan badan inklusi di dalam sitoplasma sel. Kemudian ditemukan juga badan molluscum yang kita sebut dengan Henderson-Patterson bodies. Untuk terapinya, penyakit ini bersifat self-limited, namun dapat bertahan lama. Jadi dia tidak sembuh secara cepat, namun lama baru mengalami perbaikan. Tujuan dari pengobatan ini adalah mengeluarkan badan molluscum. Biasanya digunakan kantaradin 0,7 atau 0,9%, bisa juga dengan kuretase atau bedah beku. Tapi tindakan ini terasa nyeri. Kemudian ada juga pilihan lain seperti retinoid, imiquimod, asam salisil, trikloroasetit atau TCA, sidofovir, maupun pasta perak nitrat. Secara prognosis, Molluscum contagiosum ini prognosis baik, namun harus kita hilangkan badan molluscumnya. Kemudian penyakit ini juga jarang residif. Terima kasih.